Mr. Wapres ini, Mr. Wapres ini ternyata hobi juga kali ya untuk main judol melalui akun Instagramnya. Nanti ini pasti akan akan terbongkar. Walaupun sudah dibantah, saya kira di Kompas hari ini, Kompas beberapa waktu yang lalu, yaitu kompas.com, akun Instagram Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena tertangkap mengikuti atau memfollow up akun. Nah, ini akun judi online ini. @bang_japrik.game yang membuat konten judi online. Meski saat ini sudah tidak lagi mengikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Matra 64, pemirsa Masumi TV Masumi, pemirsa Ahmad Yani Channel Bicara, pemirsa Popole, pemirsa Mimbar Bebas, dan jejaring-jejaring kawan-kawan yang ada dari Sabang sampai Maruki, maupun kawan-kawan kita diaspora yang dia ada di seluruh belahan dunia. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Yani. Pada sore hari ini kita akan membincangkan topik yang hangat, topik yang lagi viral, yaitu tentang Wapres kita. Wapres kita ya diduga akun Instagramnya mengunduh atau memfollow akun judi online. Ini dikonfirmasi oleh yang namanya dari Sekretariat Wakil Presiden, membenarkan, walaupun dengan argumentasi, dengan alasan menyatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa akun yang di-follow tersebut adalah akun judi online. Dan ini ternyata menurut pakar telematika Roy Suryo dalam beberapa waktu yang lalu, bahwa memfollow ini tidak hanya baru sekarang, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sudah ada 2 dari 3 Instagram, ada 2 katanya yang sudah unfollow, yang sudah di take down, tapi ada 1 lagi yang belum. Tapi jejak digital tidak mungkin bisa dihilangkan begitu saja. Jejak digital sungguh kejam, ya kan? Sama sebagaimana jejak digital beberapa waktu yang lalu, pupu papa, ya kan, yang memang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan nilai etik moral bangsa kita, apalagi dengan yang namanya judol ini. Sama-sama kita ketahui, hari ini juga kasus judol ini masih terus dalam proses yang namanya pengusutan, dan sudah masuk dalam proses persidangan. Bahkan di dalam yang namanya dakwaan, jaksa penuntut umum menyebutkan nama, ya kan, mantan Menteri Menko Info pada waktu itu, yaitu Budi Ari, menerima dari jatah reman, jatah preman ini, jatah reman kalau anak-anak bilang, anak orang-orang Medan, jatah reman, yaitu dalam rangka mengamankan situs-situs judi online. Memang ada judi online ditutup, tapi ada judi online yang diternak, yang menghasilkan uang yang begitu fantastis, yang menghasilkan uang begitu banyak, bahkan ditemukan di kantor kementerian itu sendiri. Saya kira luar biasa. Yang pada hari ini sama-sama kita lagi memperingati, yaitu Hari Pancasila, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila itu harusnya menjadi built-in dalam kehidupan penyelenggara negara, tetapi ternyata menjadi paradok. Nah, tema kita yaitu hari ini itu bagaimana dengan yang namanya Mr. Wapres ini. Mr. Wapres ini ternyata hobi juga kali ya untuk main judol melalui akun Instagramnya. Nanti ini pasti akan terbongkar. Walaupun sudah dibantah, saya kira di Kompas hari ini, Kompas beberapa waktu yang lalu, yaitu kompas.com, akun Instagram Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan karena tertangkap mengikuti atau memfollow up akun. Nah, ini akun judi online ini. @bang_japrik.game yang membuat konten judi online. Meski saat ini sudah tidak lagi mengikuti. Nah, ini menurut tadi yang saya kemukakan, Sekretariat Wakil Presiden
WordPress menjelaskan ketika di follow Gibran, akun bangjaprik.game belum menggunakan nama tersebut dan tidak membuat konten terkait judi online. Ini tadi sudah dibantah oleh pakar telematika tadi seperti itu. Saudara-saudara, jelas ini adalah perbuatan yang menurut saya tidak pantas. Perbuatan yang melanggar, karena regulasi kita, undang-undang kita, terutama di Kitab Undang-Undang Pembinaan Judi, masih barang haram di Republik Indonesia. Baik judi yang bersifat offline, judi langsung, maupun judi online. Faktanya, judi online itulah situs-situsnya dilakukan yang namanya ditutup oleh negara melalui Kementerian Kominfo Digi hari ini. Nah, itu juga yang ditutup oleh Budi Ari, walaupun ada sebagian akun yang tidak ditutup. Nah, balik lagi kepada Gibran ini, apakah, nah kalau kita lihat ini, yang sekarang ini di Kementerian Komunikasi Digital, ya kan, apakah yang namanya tadi, yang @bank_jabrik game ini sudah betul-betul diblokir, sudah ditutup. Ternyata kan masih bisa dilihat seperti itu. Pertanyaannya apakah tindakan yang namanya Wapres pada waktu itu dia, kalau 2 tahun yang lalu berarti dia masih menjabat yang namanya gubernur, wali kota Solo, dia menjabat wali kota Solo, dan itu juga perbuatan yang tidak boleh dilakukan, tidak hanya oleh pejabat maupun oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa perjudian di Republik Indonesia masih barang haram, baik itu yang namanya online maupun yang offline. Nah, ini tertangkap, ya kan, tertangkap Wapres kita. Persoalan berikutnya, apakah tindakan dari Wapres kita, yaitu yang namanya Gibran ini, ya, sudah memenuhi unsur-unsur kualifikasi pasal yang namanya pasal 7. Pasal 7 itu kalau kita mau lihat, kita baca pasal 7B ayat 1, ya kan. Nah, pasal 7A itu yaitu presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Mari kita bedah pasal 7A ini. Pasal 7A ini adalah apabila presiden atau wapres, dalam hal ini adalah Gibran yang kita bahas, yaitu terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum, pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Ini bisa masuk kalau kita mau melakukan tafsir luas. Pengkhianatan terhadap negara ini adalah dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila itu adalah metayuris. Saya sering menyatakan Pancasila itu metayuris. Di sana ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di semua agama yang diakui secara sah di Republik ini, tidak ada satupun agama tersebut yang menghalalkan yang namanya perjudian, baik judi langsung maupun judi tidak langsung. Dan oleh karenanya maka ini bisa dikualifikasikan pelanggaran terhadap nilai-nilai ketuhanan. Belum lagi kalau kita mau urut lagi nilai-nilai kemanusiaan, jelas judi ini mengeksploitasi, ya kan, ke manusia, ya kan, untung-untungan. Bahkan lagunya Bang Oro sama Irama, ya kan, judi membuat sengsara, ya, judi membuat derita dan lain sebagainya. Dan oleh karenanya memang, oleh karena itu menurut saya memang dia bisa masuk dikualifikasikan. Nah, korupsi inilah yang terjadi, itu dugaan korupsi yang dilakukan oleh kemarin, yang dilakukan satu sisi dia menutup akun-akun judi online itu, tapi di sisi lain dia menternakkan, bahkan mendapat bagian. Menurut dakwaan jaksa penuntut umum, ada yang dapat 25%, ada yang dapat 25%, ada yang dapat 50% di dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang sudah dibacakan. Artinya tidak main-main, bukan dakwaan itu bukan karangan bebas. Dakwaan itu dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh penyidik, yang diteruskan oleh jaksa penuntut umum dalam rumusan dalam surat dakwaannya.
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Paling tidak bisa dikualifikasikan karena tadi ada melanggar nilai-nilai norma, nilai-norma keagamaan, atau bisa dikualifikasikan perbuatan tercela. Saya kira ini bersamaan dengan tuntutan para purnawirawan yang telah mengajukan resmi surat kepada DPR RI agar menggunakan haknya, yaitu hak menyatakan pendapat. Mungkin ini akan dimasukkan juga salah satu argumentasi dari poin 8 tersebut, yaitu fakta telah dilakukan perbuatan tercela tersebut. Saudara-saudara, mari kita tunggu, mari kita dorong DPR RI untuk menggunakan hak konstitusionalnya, menggunakan hak sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu hak menyatakan pendapat. Nanti mekanisme memang ada aturannya, melalui setelah hak menyatakan pendapat, setelah itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, baru dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadili atau mengimpeachment bahwa wakil presiden kalau memang betul dianggap telah melanggar pasal 7A ini. Mari pemirsa, saya kira kita tunggu perkembangan berikutnya, kita tunggu langkah-langkah DPR. Kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai komponen bangsa yang berketuhanan, tentu kita tidak rela ada pejabat kita, ada pelaksana negara ini bermain-main dalam yang namanya pelanggaran hukum, melakukan perbuatan tercela. Saya Ahmad Yani, saya kira sampai di sini, kita ketemu lagi di tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.